Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini memang banyak karangan-karangannya yang menjelaskan tentang apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, sehingga beliau ini memang bisa dikatakan muhibbin, pecinta Nabi yang memang karangan-karangan kitabnya sangat bermanfaat. Ada kitab lain namanya yang saya baru beli, sudah lama saya baca, tapi versi PDF sekitar seminggu yang lalu datang. Ada kitab namanya Sa'adatud Darain, kebahagiaan dua tempat di dunia dan akhirat. Itu juga bagus, sekitar 700 sampai 800 halaman. Ada kitab namanya Al-Anwar Al-Muhammadiyah, itu juga bagus, cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Itu kemarin saya beli, saya niatkan untuk menghormati datangnya bulan kelahiran Nabi. Itu sekitar 300-an mungkin, dua itu hampir 300-an. Apakah mahal? Tidak ada mahal untuk cinta, tidak ada yang mahal. Tidak ada yang mahal. Untuk cinta itu tidak ada yang mahal. Kemarin juga ada promo di pondok saya itu, guru saya itu punya karangan kitab berbahasa Indonesia, judulnya Muhammad manusia yang sempurna kalau tidak salah. Jadi pengen lagi, saya belum punya, berbahasa Indonesia, bagus itu, harganya tidak mahal, berapa, 35.000 atau berapa, ada sekitar 300 sekian halaman berbahasa Indonesia. Ini saya juga rencana mau beli lagi. Kok ada uangnya? Bukan ada uangnya, tidak ada yang mahal untuk sebuah cinta, apalagi niat untuk menghormati bulan kelahiran Nabi. Itu sudah saya persiapkan kitab-kitab itu. Kemarin saya beberapa hari yang lalu saya WA ke salah satu penjual kitab. Apa saja kitab-kitab yang berhubungan dengan Maulid, berhubungan dengan pokoknya yang cocok untuk dibahas di bulan Maulid, dikirim. Ini. Alhamdulillah rata-rata banyak yang punya, sehingga saya beli yang belum punya. Dari beberapa yang dikirim itu sekitar 70% saya punya, termasuk kitab Asy-Syifa, termasuk kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, Muhammad manusia sempurna, karangan Said Muhammad. Jadi nanti di selama bulan Maulid itu ya saya ambil dari ini ya, terserah saya pokoknya insya Allah manfaat untuk kita semua. Kita akan lanjutkan, kita masih membahas tentang pakaian Rasulullah. Maka orang itu kalau memang benar-benar cinta, sebisa mungkin meniru apa yang dicintai oleh Rasulullah. Sebelumnya itu sudah kita bahas bahwasanya termasuk kemuliaan seorang mukmin, inna min karomatil mu'mini 'alallahi azza wa jalla naqa'a thawbihi, bersihnya pakaian, bukan mahalnya pakaian. Kemuliaan seorang mukmin itu bukan dilihat dari mahal tidaknya pakaian, tapi dari bersih tidaknya pakaian. Orang itu walaupun bajunya biasa tapi kelihatan rapi, kelihatan bersih, itu orang senang melihatnya.
Dan itu yang bagus seperti itu. Bukan masalah mahal tidak mahal. Kadang ada orang yang punya pakaian mahal, sering pakai pakaian mahal, tapi dia itu tidak rapian orangnya. Terus juga mungkin kotor. Itu akhirnya bukan itu kemuliaan seseorang, tapi dari bersih. Nah, makanya ketika kita bersih-bersih itu, saya ingat pesan salah satu guru saya, kalau kita lagi bersih-bersih, baik itu nyapu, cuci piring, nyuci baju, itu kan bersih-bersih, itu membersihkan sesuatu. Niatkan juga sebagaimana saya membersihkan kotoran ini, Allah juga nanti membersihkan hati saya. Niatkan seperti itu. Nata sandal juga seperti itu. Sebagaimana sandal ini rapi, semoga hati saya juga rapi, tidak berantakan, tidak macam-macam perasaannya kepada Allah. Rasa tidak terimanya kepada Allah semoga dihilangkan, begitu. Jadi tafaul itu namanya. Waridahu bil yasir, ridha terhadap sesuatu yang sedikit. Artinya yang ada itu yang dinikmati, baik itu makanan, minuman, maupun pakaian, maupun yang lainnya. Sekarang kita akan lanjutkan. Walahu min hadis Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wasikhatan thiyabuhu faqala. Rasulullah itu pernah melihat ada seseorang yang kotor bajunya. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang itu, "Ama wajada hadza syai'an yunaqqi bihi thiyabahu?" Apakah kamu ini tidak punya sesuatu yang bisa membersihkan pakaianmu? Ini sebenarnya bukan pertanyaan. Ya anggap saja begini kasarannya. Masa kamu tidak kuat untuk beli sabun cuci? Padahal sabun cuci itu harganya murah. Berapa paling murah sabun cuci? 500. Oh, ada yang 500. Padahal itu untuk membersihkan pakaian, dan itu untuk sebuah kemuliaan. Nah, kemuliaan seseorang itu dilihat dari pakaiannya. Paham? Qala wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam fi malbasihi atamma wa anfa'alil badan wa akhaffa alaihi. Rasulullah itu salah satu sirahnya, kepribadian beliau di dalam berpakaian. Pakaian beliau itu sangat sempurna dan lebih bermanfaat untuk badan dan lebih ringan. Artinya apa? Fa innahu lam takun imamatuhu bil kabiratil lati yu'di hamluha wa yud'ifuhu wa yaj'aluhu urdatan lil afat. Beliau itu kalau pakai imamah juga tidak terlalu besar. Artinya pakai pakaian itu yang nyaman dipakai di badan. Pakai imamah tidak terlalu besar. Khawatir apa? Nanti tambah jadi pusing, apalagi yang tidak pernah pakai. Akhirnya kepalanya tidak nyaman. Ya, beliau tidak terlalu besar imamahnya, yang sekiranya cocok dan ngepas ke kepala mulia beliau. Wala bisawirati allati taksuru an wiqayati rasi minal hari wal bardi. Imamah beliau juga tidak terlalu kecil, yang bisa menyebabkan imamah itu tidak bisa melindungi kepala dari panas maupun dingin. Ya tidak terlalu kecil, ya sedang-sedang saja. Kan kadang ada orang pakai imamah. Imamah tahu ya, ini yang di kepala ini. Kadang ada yang terlalu tipis. Imamah itu ya rata-rata dilipat. Jadi agak lipatannya itu agak tebel. Dan biasanya kalau tidak dilipat langsung satu kain, tidak ada lapisannya, itu ya dipakai itu kelihatannya kurang bagus. Yang saya pakai ini juga bukan satu kain, tapi sudah dilipat 2-4 kali lipatan kalau tidak salah. Saya punya 4 imamah di rumah itu. Dan satu ada yang dikasih sama orang, yang satu lagi ada juga dikasih sama orang. 3 saya yang beli sendiri. 3 saya beli sendiri. Niat menjalankan sunnah. Wa kadzalika al-ardiyatu wal uzru akhafu 'alal badan min ghairiha. Begitu juga Rasulullah ketika pakai rida. Tahu rida? Apa rida? Ini. Itu juga tidak terlalu besar
juga tidak terlalu kecil, pokoknya yang nyaman dipakai. Rasulullah itu stylenya itu pantas gitu loh, bisa menyesuaikan dengan tubuhnya beliau. Berpakaian juga seperti itu mestinya. Masa orangnya besar pakainya ngepres, ini enggak stylenya itu kurang. Bukan kurang gaul, kurang bisa menyesuaikan dengan keadaan tubuhnya. Semuanya ngepres, itu tidak nyaman di tubuh itu. Celana ketat sampai ujungnya itu kan kecil, makainya saja itu bisa jatuh-jatuh itu, terutama laki-laki ya. Kan ada ya celana pensil namanya. Masa tidak nyaman seperti itu. Kadang laki-laki itu juga ada yang bajunya itu ya ketat, laki-laki ya ngepres gitu. Itu juga tidak nyaman pastinya dipakai itu. Membatasi gerak. Dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Rasulullah itu ketika memakai pakaian, dan ini kan bisa dipraktikkan untuk perempuan juga, pokoknya yang nyaman di tubuh, sekiranya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, jadi tidak nyaman pokoknya. Akhaffu alal badan min ghairiha. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yutawwilu akmamahu wa yuwassi'uha. Rasulullah itu tidak memanjangkan kumnya itu ya, ini lengannya ini tidak sampai panjang begini, dan juga tidak dilebarkan terlalu lebar, itu juga tidak. Ya, yang ngepas. Nah, kalau beli baju ya bisa menyesuaikan sendiri. Tapi bukan itu sesuatu yang dilarang, karena sebagian syiar dari sebagian daerah itu justru ininya lebar-lebar. Contohnya kayak ulama-ulama Sudan itu lengannya lebar-lebar biasanya. Gamisnya terlalu lebar-lebar ininya. Lengan ya apa ini namanya? Pergelangan. Bukan ininya. Ini pergelangan kan tangannya, ininya lengan baju ya. Itu lebar-lebar. Tapi karena syiar ulama mereka, jadi itu menjadikan mereka mulia, tidak apa-apa. Tapi kalau orang Indonesia biasanya tidak pantas kalau seperti itu. Ini terlalu lebar. Coba lihat ulama-ulama Sudan itu, yang hitam-hitam itu lebar-lebar ininya, lingkarannya itu lebar-lebar, dan imamahnya besar-besar, karena memang syiarnya mereka. Kecuali jika niatnya adalah sombong, maka tidak diperbolehkan. Kalau niatnya adalah sombong. Wa kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. Pakaian favorit yang sering dipakai oleh Rasulullah adalah gamis. Wal qamisu ismun lima yulbasu minal makhit alladhi lahu kummani wa jaib. Gamis itu apa? Pakaian yang dijahit, ya otomatis dijahit, punya dua lengan begini, wajib, dan ada sakunya, dan sunahnya kalau bagusnya itu kalau gamis atau baju dan sejenisnya, kalau saku itu cari yang lebar-lebar. Makanya saya itu paling tidak suka ketika beli baju pas tidak ada sakunya. Kadang kan ada yang baju yang tidak ada sakunya, terutama baju cowok itu bagus-bagus tapi tidak ada sakunya. Padahal ada sakunya kan multifungsi itu, bisa naruh HP, bisa naruh ini, bisa naruh itu, macam-macam. Jadi multifungsi. Kayak sepertinya saya suka baju itu yang banyak sakunya. Ini bisa taruh buku wirid. Dan yang pasti kebiasaan saya, ini tidak ada dalilnya dan saya belum pernah baca kitab. Cuma saya itu kalau pakai baju, di situ ada banyak sakunya. Yang saku bagian atas itu tak kasih hal-hal yang memang sudah semestinya di atas. Contoh misalkan ini, masuk sini. Ini tidak masuk, ini masuknya di bawah. Ada beberapa buku wirid atau zikir yang
agak kecilan. Kalau ini masuk di bawah, ini masuk saku bawah. Kalau emang darurat tidak apa-apa. Dan sebelah sini, ini biasanya saya isi tasbih, misalkan siwak, ada tasbih, ada parfum, ada tasbih digital, ada parfum dengan berbagai jenisnya, ada sesuai selera saya nanti. Kalau di sini mungkin pakai ini, kalau di sana mungkin pakai itu. Kalau urusan HP, saya taruh di sebelah kiri. HP ini apa? Mulianya apa harus ditaruh di atas itu? Gitu loh. Ini kenapa kok di kanan? Ya karena menurut saya ini kanan ini hal yang bagus, gitu loh. Dan belum pernah lihat keterangan di kitab saya. Itu kebiasaan saya saja dan menurut ijtihad saya. Menghormati di sini taruh sini. Kecuali memang cuma satu saku yang ada di atas. Barang yang ditaruh ya cuma HP ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk saku yang 3 itu saya biasanya seperti itu. Dan bisa dikiaskan di dalam hal-hal yang lain. Kalau perempuan tidak tahu saya itu ada berapa saku biasanya rata-rata bajunya. Tidak ada sakunya. 2. Bagian bawah semua. 3 berarti. 4 banyak. Apa itu namanya baju Doraemon? Banyak sakunya. Nah, begitu. Ini kebiasaan saya seperti itu. Nah, gamisnya itu ininya apa? Ada sakunya, ada lengannya. Dan kebiasaan orang-orang para salaf yang di Hadramaut dari Habaib, Sadah Ba'alawi itu, ya banyak ininya sakunya itu besar-besar. Dibuat nyimpen manisan-manisan semacam permen dan sejenisnya, nanti ketika ketemu sama anak kecil dikasihkan. Itu kebiasaan salaf seperti itu. Dan memang anak kecil kan memang suka yang manis-manis. Itu juga hal yang tidak pernah juga ada dikatakan sunnah ya tidak, tapi kebiasaan yang bagus. Karena nyenengkan anak kecil itu, anak kecil ini tidak punya dosa itu. Dia senyum itu bisa ngalahkan doanya orang yang nangis-nangis sampai nangis darah gitu. Anak kecil itu karena memang tidak punya dosa, bisa dikatakan setengah wali anak kecil itu. Makanya ada sebagian ulama, saya lupa namanya siapa, ada sifat-sifat anak kecil yang seandainya itu terletak pada orang dewasa maka dia akan menjadi wali. Salah satu diantaranya, anak kecil itu gampang berdamai. Hatinya itu nyaman. Coba kalau lihat dua anak kecil lagi bertengkar. Coba lihat jarak beberapa menit atau beberapa jam. Enak lagi, seakan-akan udah ketawa-ketawa lagi. Nah, jadi wali kalau seperti itu. Terus anak kecil ini tidak mikirkan urusan rezeki. Anak kecil ini kok minta gitu. Anak kecil begitu. Kalau ini ada pada orang dewasa, ya sudah. Ketiga itu tidak berhenti minta kalau belum dikasih. Bahkan sampai nangis-nangis. Itu bisa dikiaskan orang dewasa ketika minta sama Allah. Jangan putus asa. Anak kecil itu tidak gampang putus asa. Pokoknya sambil nangis-nangis, kalau perlu guling-guling. Itu udah bakal berhenti kalau tidak dikasih, itu anak kecil. Kemudian tawakalnya itu besar, anak kecil itu. Kan tidak pernah besok saya makan apa, karena sudah percaya sama orang tuanya. Itu ada 5 sifat, satunya saya lupa. Itu seandainya ada pada diri orang dewasa, dia akan jadi wali. Karena anak kecil itu anak setengah wali. Jangan sembarangan. Anak kecil itu anak setengah wali karena tidak punya dosa. Wala yakunu min suf. Gamis itu tidak dari suf. Apa suf itu? Tidak dari bulu ya, dari katun gamis itu.
seperti yang sering dilihat. Kadza fil qamus. Walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam siwa qamisin wahid. Rasulullah itu tidak punya gamis kecuali satu gamis. Artinya bukan berarti tidak boleh ya punya banyak gamis. Boleh-boleh saja. Kita ini sebenarnya masih belum bisa meniru kesederhanaan Rasulullah. Seandainya pun Rasulullah mau, itu bisa punya banyak. Sahabatnya kan kaya-kaya. Sayyidina Abu Bakar, kaya apa enggak? Kaya. Sayyidina Utsman, kaya. Sayyidina Umar, kaya-kaya. Seandainya mau, bahkan bukan cuma sahabat, pernah ditawari emas, gunung itu menjadi emas, tapi Rasulullah punya satu gamis sallallahu alaihi wasallam. Waqad warada an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Nah, ini juga satu hal yang penting untuk kita tiru. Ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada'an li asya'in wala asya'an li ghada'in. Rasulullah itu tidak pernah menjadikan makan siang untuk makan malam, wala makan malam untuk makan siang. Artinya apa? Rasulullah itu dalam hal urusan makanan itu langsung habis. Dan memang yang bagus seperti itu. Dan saya pernah baca, pernah dengar keterangan, memang makanan yang dihangatkan itu sepertinya kurang higienis, kurang sehat. Jadi Rasulullah itu memang sukanya praktis, simpel gitu. Sekarang masak dan langsung habis. Rasulullah tidak pernah ngangkat makan siang untuk makan malam. Ya minimal lah kalau tidak bisa seperti itu, misalkan pagi dan siang, nanti malamnya ada sendiri. Cuma kadang orang kan masak satu kali untuk pagi, siang, malam, biar tidak repot-repot. Tapi kalau kita mau niru seperti ini, pasti akan ada banyak hikmah yang akan kita temui di dalamnya. Kenapa sih Rasulullah kok tidak menyimpan, bukan hal yang haram ya, kok tidak menyimpan makan, anggap saja makan pagi untuk makan siang, atau makan siang untuk makan malam, atau makan malam untuk sarapan. Ini kadang-kadang seperti itu. Ya kan memang Rasulullah sukanya yang simpel-simpel, yang praktis-praktis. Kemungkinan, kalaupun saya mikirnya begini, kalaupun masih ada, kalau kita ya kasihkan ke orang saja. Kalau masih ada sisa-sisa daripada nanti kadang-kadang terbuang, lebih baik dikasihkan ke orang. Ini bisalah kita niru step by step ya, sedikit demi sedikit, sikit-sikit lah, kata Upin Ipin. Ya sedikit demi sedikit lah. Dan lebih sehat sebenarnya. Sekali makan kan enak kan, habis nanti masak lagi. Jadi tidak mubazir. Kadang-kadang kalau dipakai untuk yang berikutnya sudah males, akhirnya dibuang. Bisa jadi seperti itu kan? Atau sudah tidak selera. Rasulullah seperti itu. Satu kali masak, kemudian beliau habiskan, dan untuk berikutnya ada lagi. Tapi ketika beliau tidak menemukan apapun, beliau puasa, tidak makan apa-apa. Walat takhadha min syai'in zaujaini, dan Rasulullah itu tidak mempunyai dari segi pakaian atau apapun yang dua pasang. Ini juga kita ini sulit untuk niru. Ya kita niru semampu kita. Sandalnya ya satu, bajunya ya satu, gamisnya satu, ridanya ya satu, kecuali dikasih orang. Karena Rasulullah juga ada namanya burdun yamaniyun, semacam pakaian dari Yaman, itu dikasih sama orang, ya dipakai. Tapi beliau itu satu pasang semua, sandalnya satu. Kadang perempuan sandalnya sampai 5 untuk kondangan ini, untuk majelis ini, untuk kora-kora ini, macam-macam. Rasulullah itu satu pasang. Tapi kalau menikah tidak bisa, ya harus 2 pasang, tidak bisa 1 pasang. Wala qamisa, ini Rasulullah tidak punya 2 gamis.
wala ridaaini, tidak juga dua rida, wala izaraini, dan juga tidak dua sarung. Sarung itu tidak sama seperti sarung yang orang Indonesia. Kalau saya lihat sarungnya orang Yaman itu semacam kayak jari itu. Jadi dibeginikan. Tapi agak lebih tebal. Itu pakaian asli orang Yaman seperti itu. Bukan sarung seperti sarung Indonesia. Itu sudah kena penjajahan sama orang Indonesia, orang-orang Yaman dalam hal segi sarung. Tapi aslinya, kalau pengen tahu orang Yaman asli, sarungnya bukan seperti ini, tapi semacam kayak jari itu. Tahu jari? Apa namanya istilahnya orang sini ya? Yang tidak berjahit, jadi cuma diginikan. Biasanya untuk perempuan-perempuan, terutama yang sepuh-sepuh itu kan. Samper. Itu aslinya seperti itu, izarnya itu seperti itu. Wala zaujaini minan ni'al. Ini harus belajar seperti ini. Zaujaini nanti diartikan suami istri, minan ni'ali dari sandal. Oh, berarti sandal ada suami istri. Artinya beliau cuma punya satu pasang sandal, tidak punya dua pasang sandal. Rasulullah itu sederhana. Tidak berlebih-lebihan. Rasulullah tidak berlebih-lebihan. Sangat sederhana sekali. Wa kana kummu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruzqi. Rasulullah itu lengan gamisnya sampai sini. Sampai sini. Sampai sini. Berarti di sini bisa diambil kesimpulan Rasulullah itu ketika pakai pakaian tidak ada yang sampai sini. Artinya tidak lengan pendek. Rasulullah itu pakaiannya tidak lengan pendek, tapi lengan panjang. Saya bisa dihitung lengan-lengan pendek itu. Ya bukan haram ya, lagi-lagi bukan haram. Tapi untuk di momen-momen tertentu yang mungkin ketika keluar kalau terlalu pakai lengan panjang tidak nyaman, pakai lengan pendek gitu. Rasulullah pakainya lengan panjang sampai sini. Sampai ar-ruzqi ini di sini. Kalau pakai pakaian seperti itu. Kadang saya pernah lihat ada yang sampai sini ininya. Jadi kelihatan tidak rapi gitu. Sampai situ. Warzuqu mafsilu ma bainal kafi was-saidi minal insan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kummuhu mal asabi. Tapi di satu waktu Rasulullah itu lengan bajunya itu sampai jari-jari, jadi sampai gini. Tapi dikatakan di sini di syarahnya itu pada saat beliau di rumah. Itu pada saat beliau di rumah. Berarti kalau di luar lebih sering sampai sini. Lagi-lagi tidak haram ya, sampai sini tidak haram. Tapi memang yang saya rasakan lebih nyaman saja kalau tidak terlalu panjang itu. Urusan gerak juga nyaman. Di sini pokoknya nyaman kalau nyampe sini. Karena stylenya itu ngepas nyampe sini, nyampe ini. Apa namanya ini? Pergelangan. Antara sini sampai sini nih. Pokoknya sini. Cuma kita beli baju kan kadang tidak bisa request, jadi langsung adanya itu ya itu sudah, kecuali jahit sendiri. Wa kana qamisuhu sallallahu alaihi wasallam fawqal ka'baini. Gamisnya Rasulullah itu panjang tapi di atas mata kaki. Jadi kalau pengen niru pakai gamis di atas mata kaki. Karena kalau di bawah mata kaki nanti masuk ancaman satu hadis bahwa itu nanti akan ditempatkan di neraka, walaupun sebenarnya alasannya adalah ketika ada niat sombong. Tapi alangkah lebih baiknya di atas mata kaki dan tidak ada niat sombong. Ini berlaku bagi laki-laki. Kalau perempuan ya tidak, karena mata kaki bagian dari aurat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bima yaminihi. Rasulullah ketika pakai gamis, beliau pakai dari bagian sebelah kanan. Dan sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya, bukan cuma gamis, tapi baju maupun yang lainnya itu juga sunnah untuk mendahulukan yang kanan. Termasuk apa? Termasuk apa selain baju? Pakai sandal. Kalau memakai itu bagusnya kanan dulu. Kalau ngelepas
kiri dulu. Dan ini masih panjang, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini kan juga masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Bisa jadi nanti jadwalnya juga ada ininya juga, bisa jadi tidak ada. Pokoknya sesuai dengan apa yang sudah saya siapkan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.